Halo Sobat Siswa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pembelajaran kali ini kita ambil dari tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua. Baiklah anak-anakku, di layar telah terlihat tujuan pembelajaran kali ini, yaitu satu, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Yang kedua, dengan berdiskusi bersama kelompok, siswa mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan, siswa mencari informasi tentang properti tarif. Oke, langsung saja kita ke materinya. Ya, di sini terlihat Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Lani berbicara di awal. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Udin, benar sekali. Lani, bagaimana jika kita beli minuman limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Siti berkata, hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Udin berkata, benar juga kamu Siti. Kemarin tetangga aku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia makan jajanan di pinggir jalan. Lani, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Diskusikan dengan teman sebangkumu bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare. Baiklah, tadi percakapan sudah kita perdengarkan. Nah, tentu tentang penyakit diare ya. Mari kita baca lagi pemahaman tentang diare. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Oke, di sini ada pengertian terkait dengan penyakit diare. Misalnya infeksi virus, rotavirus adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. Ada infeksi bakteri dan parasit, itu masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan minum produk susu. Alergi makanan biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Gangguan usus fungsional atau stres. Jadi itulah penyebab-penyebab diare. Di antara teman-temanmu di kelas pasti ada yang sudah pernah sakit diare. Cobalah bertanya kepada teman-temanmu gejala apa yang ditimbulkan oleh gangguan diare. Gejala diare secara lebih lengkap, tanda dan gejala biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, kembung.
Jadi, mengapa diare dapat sangat berbahaya? Diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan dapat menyebabkan kematian. Nah, ini mengingatkan kita semua supaya tetap waspada terhadap penyakit diare juga. Oke, kita lihat ya, ada percakapan, tolong dibaca semuanya ya, dibaca percakapan-percakapan ini. Ya, kita belajar iklan. Sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada suatu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bangsa iklan? Oke, kita akan mempelajari ciri-ciri. Nah, ini nanti bisa dicari iklan, terus tuliskan kalimat iklannya apa. Ketemu lagi iklan apa, tuliskan kalimatnya sampai 5 iklan ini ya. Tuliskan kalimat-kalimat yang ada di dalam iklan tersebut, itu maksudnya. Kamu cari nanti jenis-jenis iklan, baik yang di televisi atau radio atau di mana saja. Oke, ciri-ciri bahasa iklan disampaikan secara elektronik seperti radio, video, televisi, dan lain-lain. Disampaikan dalam waktu singkat. Nah, iklan itu singkat ya, jangan lama-lama, setengah jam, sejam, tidak ada ya. Iklan itu sangat singkat. Menggunakan bahasa formal dan non-formal. Iya, bahasa formal artinya bahasa baku, bahasa yang resmi. Sedangkan non-formal itu kadang-kadang bahasa gaul, bahasa yang biasa kita dengar di luar sana. Kalimat singkat, padat, dan persuasif. Kalimatnya singkat seperti tadi, padat, ya, dan persuasif, mengajak. Kemudian menggunakan intonasi yang tepat dan ada musik pengiringnya. Nah, di latar musik juga ada, tidak hening sepi gitu ya, tapi musik heboh gitu ya. Biasanya iklan itu heboh, rame gitu ya, supaya tertarik gitu ya. Untuk memberi daya tarik pada iklan, media elektro banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tarian-tarian termasuk tarian daerah. Oke, kita hubungkan dengan tarian daerah ya sekarang. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian yang daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah menggambarkan benih pada wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancek papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Dalam kelompok yang terlihat, oke, ini tidak perlu. Nah, inilah daftar tarian yang kalian isi di buku tulis. Nama tarian tari reog, asal daerah Ponorogo, properti berupa topeng reog. Tari kuda lumping, asal daerah Yogyakarta, propertinya jaranan. Tari jaipong, asal daerah Kerawang, properti selendang. Tari baksa kembang dari Banjar, properti rangkaian bunga. Tari Serampang 12 asal daerah Sumatera Utara, properti sapu tangan. Tari Merak dari asal daerah Jawa Barat, properti mahkota. Tari topeng asal daerah Cirebon, properti tari topeng. Nah, itulah, masih banyak ya.
tarian-tarian dengan propertinya di Nusantara kita ini sangat kaya dengan tarian. Ini hanya beberapa contoh saja. Baiklah, demikian untuk pembelajaran kita, baik itu tentang iklan maupun tarian, dan juga tentang penyakit diare sudah kita pelajari. Semoga bisa nanti kamu juga mengisi di buku tulis, di buku paketnya diisi dengan benar, rapi, dan kita akan bertemu kembali dalam video berikutnya. Sampai ketemu kembali.